Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jody, Kang Dadi. Kang Dadi. Ini damang tos damangnya. Jody, Kang Dadi, sareng sadayana Bu Eli dan para jemaah yang malam ini berkumpul. Mudah-mudahan hadirnya dengan Zoom ini menjadikan ladang amal yang soleh dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat yang kelak akan dibawa ke akhirat. Para ibu dan bapak yang saya cintai dan saya sayangi, mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam offline, biarpun di Tasik, kita berkunjung ke Tasik sambil kuliner, Bu Eli, alangkah indahnya. Tapi karena situasi dan kondisi tetap kita harus melaksanakan dengan viral seperti ini, tidak apa-apa. Tapi kita nikmati aja dalam suasana sebagaimanapun juga. Nah, saya akan sedikit aja memberi bekal bahwa di dalam hidup ini pasti ada rintangan-rintangan ya, tapi anggap aja ujian dan musibah itu adalah cintanya Allah kepada kita. Jangan dianggap Allah teh nggak adil atau nggak apa, bukan. Jadi ini Allah menyayangi kita supaya kita langsung bisa interaksi dengannya dan kita bisa memohon kepadanya dan kita bisa tahu ini barangkali introspeksi kepada diri kita. Itulah kalau ada musibah atau ujian itu adalah ciri-ciri cintanya Allah kepada umatnya, kepada kita semuanya. Nah, pasti ujian itu datang dari yang terdekat, bukan dari yang jauh-jauh teman-teman dan sebagainya. Bukan, yang pertama sekali ada dari pasangan kita, dari anak-anak kita atau dari mantu kita. Itu adalah ujian-ujian itu godaannya dari yang terdekat. Dan tetap setan istiqomah dalam menggoda kita itu, menggoda umatnya itu ya. Sampai selalu Yodi membuka ataupun semua penceramah selalu membuka dengan ta'ud dulu karena setan itu istiqomah menggodanya kepada kita. Lebih-lebih kalau kepada kita si setannya menggodanya yang kopral-kopral setan, tapi kalau ke ustad ulama-ulama mah jenderal setannya itu ya. Jadi kita harus waspada terus, tapi terus kita beristighfar terus setiap saat. Mulai juga semua pekerjaan dengan basmalah. Kalau ibu suka lupa, saya sendiri juga suka lupa, malu udah tua ini. Begitu bangun setelah alhamdulillah di ahyana ba'da ma'amatan wa ilaihin nusur, ya Allah hari ini mulai kegiatan basmalah. Jadi udah dibaca dulu bismillah lebih dulu. Kalau siang mungkin kita mau lupa ada ini tidak baca bismillah, kita sudah dari pagi sudah membacakan basmalah. Itulah barangkali sedikit pengantar, tapi mudah-mudahan ini bisa diaktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita selalu mendekatkan diri taqarrub ilallah dan selalu kita mengikuti Quran dan Sunnah Rasul, dan mudah-mudahan kita dengan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Kang Dadi kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena ini adalah mengamalkan firman-firman Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hatur nuhun. Terima kasih Bu Mpet. Terima kasih sudah menyampaikan ilmunya dan pasti insya Allah sangat bermanfaat dan selalu Bu Mpet istiqomah. Terima kasih Bu Mpet, terima kasih. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama simak materi yang akan disampaikan oleh guru kita selanjutnya, yaitu Kang Dadi, dengan tema yang berjudul melanjutkan yang sebelumnya ya Kang ya, yaitu rintangan hidup manusia bagian ketiga. Kepada Kang Dadi, mangga dipersilahkan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'anil Hakim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum ta'qilun. Hada basairu linnasi wa huda wa rahma liqaumi yuqinun.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Inasyaitona yanzagu bainahum. Inasyaitona kana lil insani aduwwum mubina. Shadaqallahul adzim. Maha suci Allah yang segala puji kita panjatkan kepadanya, Allah yang Maha Esa, tidak ada ilah, tidak ada sembahan, tidak ada Tuhan, tidak ada yang lebih dicintai dalam hidup kita, dan tidak ada yang lebih dominan di hati kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Nabiullah Muhammad SAW, untuk keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita, selaku umatnya yang senantiasa berusaha taat untuk patuh melaksanakan ajaran-ajarannya. Kita awali dulu silaturahim ini dengan doa. Pertama, kita bersihkan dulu hati dan pikiran kita dari pengaruh bisikan iblis setan yang terkutuk, yang selalu mengajak manusia berselisih, bermusuhan, menanamkan di hati manusia kebencian, kedengkian, dendam, iri hati, buruk sangka, sombong, ego, pikir, serakah, dan sifat-sifat buruk yang lain. Nah, mudah-mudahan kita semua, keluarga besar kita, terhindar dari sifat iblis setan yang terkutuk. Kita sama-sama baca ta'awud, baca basmalah, dan doa mohon perlindungan sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamajatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahzurun. Kedua, sebagai anak yang soleh, kita doakan negeri kita tercinta Indonesia mudah-mudahan tetap aman sentosa, selamat sejahtera, badatun thayyibatun warabun ghafur. Mudah-mudahan kita semua, keluarga besar kita, senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan, terhindar dari musibah, terhindar dari penyakit yang berbahaya, dan terhindar dari bahaya wabah yang masih terjadi sampai detik ini. Jika ada di antara kita, keluarga kita, saudara kita, siapapun yang hari ini sedang diuji dengan sakit, mudah-mudahan Allah yang Maha Penyembuh segala penyakit menyembuhkan penyakitnya, kemudian menanamkan di dalam hatinya keikhlasan dan kesabaran, sehingga sakitnya ini jadi sababiah Allah mensucikan jiwanya dan Allah menggugurkan dosa-dosanya. Dan setiap apapun ikhtiar usaha pengobatan yang dia lakukan, mudah-mudahan menjadi sababiah kesembuhan penyakitnya. Dan mudah-mudahan kita dianugerahi oleh Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh dan solehah, segala hajat, doa, dan cita-cita kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Bapak Ibu jamaah Tasik dan jamaah yang lainnya yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan materi ya. Ini rintangan hidup yang ketiga ya. Kemarin kita sudah bicara tentang strategi iblis setan dalam menggoda manusia ya. Yang pertama, setan menggoda manusia lewat apa? Lewat nafsu, lewat keinginan. Ya. Jadi yang pertama kali digoda adalah diri kita sendiri. Kenapa? Ya, karena kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata iblis setan itu bukan makhluk tapi sifat. Yang namanya sifat, ya, yang namanya sifat berarti tempat tinggalnya di mana? Di hati dan pikiran kita. Hawa nafsu adanya di hati yang mendorong kepada pikiran, ya, ada di hati dan pikiran. Ya, makanya yang paling utama digoda oleh iblis adalah diri kita sendiri. Ya. Kemudian iblis setan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita, pada diri manusia. Ya, kemarin sudah dibahas kelemahannya apa saja. Kemudian yang ketiga, iblis setan memanfaatkan perbedaan-perbedaan yang ada pada diri manusia. Ya, supaya manusia berselisih, bermusuhan, gitu. Karena iblis dan setan tidak mau kita bahagia.
Dan tidak mungkin kebahagiaan tercapai terwujud dalam hidup kita kalau kita membudayakan ya perselisihan, permusuhan, kebencian, kedengkian, dendam, iri hati dan lain sebagainya. Ya, itu penyakit-penyakit yang yang bisa menghambat kebahagiaan dalam hidup kita. Nah, makanya setan memanfaatkan perbedaan-perbedaan yang ada pada diri manusia supaya manusia berselisih, bermusuhan dan lain sebagainya. Itu kemarin sudah bicara itu. Nah, kemudian sarana yang digunakan oleh setan untuk menggoda manusia, sarananya ya. Yang pertama sarananya bukan orang yang jauh. Tapi orang yang dekat. Ya, kemarin sudah disampaikan ya bahwa Allah memberikan keleluasaan ya kepada setan, bahkan memberikan fasilitas kepada setan untuk menggoda manusia. Ini sarana yang digunakan oleh setan. Ini pun berdasarkan petunjuk Allah. Nah, Allah ngasih bocorannya kepada kita gitu. Allah ngasih bocoran kepada kita ya. Surat 17 ayat 64. Surat 17 ayat 64. 17 ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu. Dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki. Dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak. Dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Nah, ini Allah bicara sama siapa ini? Allah bicara sama setan. Gitu nggak? Jadi yang ngasih ide kepada setan untuk memanfaatkan harta dan anak ya dalam menggoda manusia siapa? Allah sendiri. Dan di ayat ini Allah memberikan fasilitas kepada setan untuk menggoda manusia. Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukan yang berjalan kaki. Ini kan fasilitas yang Allah berikan kepada setan. Jadi Allah kasih pasukan kepada setan. Ya, untuk menggoda siapa? Untuk menggoda manusia. Nah, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak mereka. Jadi Allah ngasih ide kepada setan, hei setan, kalau mau menggoda manusia, manfaatkan harta dan anaknya. Dan beri janjilah mereka, dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka, melainkan tipuan belaka. Gitu. Jadi setan itu suka menipu, ya. Jadi menipu itu bukan sifat manusia. Yang tukang tipu adalah bukan manusia, karena tukang tipu sifat siapa? Sifat setan. Nah, jadi sarana yang pertama kali digunakan oleh setan untuk menggoda manusia, pertama ya ke diri kita sendiri, lewat keinginan kita. Ya, ingin punya harta, ingin punya jabatan, ingin punya pekerjaan, ingin punya hobi dan sebagainya, itu dimanfaatkan oleh dia. Ya, sehingga kadang-kadang kemampuan tidak sesuai dengan keinginan, atau keinginan tidak sesuai dengan kemampuan. Itu yang paling kita bahas. Nah, kemudian setan memanfaatkan apa? Harta dan anak. Kenapa harta dan anak? Ini yang paling dominan dalam hidup manusia. Dalam hidup manusia ini yang paling dominan, ya. Nah, makanya Allah mengingatkan kepada kita, ya, surat 8 ayat 28, supaya kita hati-hati dengan anak, ya, dan harta. Surat 8 ayat 28. 8 ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Oh, harta dan anak sebagai apa? Cobaan. Cobaan. Harta dan anak sebagai cobaan. Gitu. Ya, Allah ngasih peringatan. Sekaligus Allah ngasih izin, bahkan ngasih ide kepada setan untuk memanfaatkan harta dan anak untuk menggoda manusia. Tapi Allah juga memberikan peringatan kepada manusia. Hei manusia, kata Allah, wa'alamu, ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan. Harta dan anak adalah cobaan. Ini peringatan dari Allah pada manusia.
Ulangi lagi, Kang. Surat 64 dimulai dari ayat 14. Nah, ini. Surat 64, surat At-Taghabun ayat 14. 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara pasanganmu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Nah, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum adu lakum fahdaruhum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Musuh di sini apa? Musuh di sini bukan musuh perang, tapi musuh apa? Musuh yang bikin kita kesel, yang bikin kita marah, yang bikin kita jengkel. Waspada. Ya, kalau boleh jujur, mohon maaf ya. Kalau boleh jujur, dosa yang paling banyak kepada siapa nih sekarang ini? Dosa yang paling banyak adalah ke istri dan anak-anak. Ya, kenapa? Karena merasa bahwa itu di bawah saya. Iya. Dosa yang paling banyak tuh ke istri dan anak. Ya, istri tetangga kan nggak mungkin kita marahi. Marah-marah sama istri tetangga tuh nggak mungkin. Marah-marah sama anak orang tuh nggak mungkin. Jangankan anak orang, ya murid aja. Ya, tadi pada maghrib sampai isya ada pengajian di rumah gitu kan, di tempat saya. Ya, itu saya nggak pernah marah-marah pada mereka. Tapi kadang-kadang mohon maaf ya kepada anak, kepada pasangan. Nah, kadang-kadang apa? Ketika kecewa, kadang-kadang itu tadi. Padahal nggak boleh marah-marah itu. Pancing kita. Makanya Allah ngingetin, hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Misalnya bikin kesel, bikin jengkel, mancing-mancing. Nah, maka kata Allah gimana Kang? Terusin. Sedikit punten. Ya. Maaf, surat 64 ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Berhati-hati terhadap mereka. Wujud hati-hatinya apa? Terusin. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oh, di ayat ini boleh nggak memarahi di sini? Nggak boleh. Jadi jalan keluarnya ketika pasangan hidup kita menggoda kita, bikin jengkel, bikin marah. Apa kata Allah? Wa in ta'fu wa tasfahu wastagfiru, gitu kan? Fa innallaha ghafurur rahim. Maka maafkanlah mereka, ya, kemudian tidak memarahi dan memohonkan ampun buat mereka. Luar biasa. Nah, seringkali kita bertentangan dengan keinginan Allah ini. Jadi tetap kembalinya kepada diri kita sendiri. Kembali menggodanya tetap kepada diri kita, tapi lewat sarana ini. Lewat sarana ya istri dan anak, orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Ya. Ketika kita bangun tidur, yang pertama kali diajak berselisih oleh kita siapa? Biasanya begitu bangun tidur yang terjadi perselisihan dengan siapa dulu? Pasangan. Ya, dengan teman tidur. Nah, setelah teman tidur, kemudian kepada siapa? Kepada orang yang serumah, kan begitu. Nah, makanya ini peringatannya begitu. Saya ulangi lagi. Diteruskan, Kang. Ayat 15-nya. Ayat 15-nya. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Di sisi Allah lah pahala yang besar. Nah, innama amwalukum wa auladikum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Di sisi Allah lah pahala yang besar. Bapak Ibu jamaah sekalian, ya, makanya ada pertanyaan dari Allah sesungguhnya tidak usah kita jawab. Kenapa Allah sendiri yang menegaskan? Ya. Ada pertanyaan dari Allah yang tidak harus kita jawab, tetapi Allah sendiri yang menegaskan. Ya, surat 23 ayat 556. Surat 23 ayat 55 sampai 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Nah, ini kan pertanyaan. Tapi pertanyaan ini nggak usah dijawab gitu. Hanya penegasannya dari Allah. Jadi kita disuruh berpikir, apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kamu berikan kepada mereka itu berarti bahwa gitu kan? Ayat 56-nya. Ya, bahwa kami Nah terusin. bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. Apakah mereka mengira harta dan anak ketika Allah sudah memberikan harta dan anak adalah satu kebaikan bagimu, kata Allah. Allah sendiri yang jawab, tidak. Kebanyakan manusia tidak sadar. Kebanyakan manusia tidak sadar. Mohon maaf ya, nauzubillahi min dzalik, ini jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Seringkali harta dan anak jadi apa nih? Nah, jadi alat nih. Maaf, surat 9 ayat 55. Ya, surat 9 55. Jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Surat 9 ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia. Dan kelak akan melayang nyawa mereka, sedang mereka dalam kekafiran, dalam keadaan kafir. Ya, maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Makanya jangan iri terhadap rezeki yang Allah berikan kepada siapapun. Kan bisa jadi, ya sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta dan anak kepada mereka itu untuk apa? Untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia ini. Dan kelak akan melayang nyawa mereka sedang mereka dalam keadaan kafir. Jadi harta dan anak dijadikan alat untuk menyiksa orang tuanya, kan begitu. Untuk mengazab, ya, untuk menyiksa dan mengazab. Ini yang harus kita waspadai. Ya, surat 9 ayat 85. Ulangi lagi, Kak. Surat 9 ayat 85. 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki akan mengazab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu, dan agar melayang nyawa mereka dalam keadaan kafir. Seringkali ini terjadi gara-gara apa? Seringkali terjadi harta dan anak ya menjadi azab, menjadi penyiksa gara-gara apa? Gara-gara lebih dicintai daripada Allah. Itu akar masalahnya. Gara-gara lebih dominan di hati kita kecuali Allah. Harusnya kan yang lebih dominan kan Allah. Ya ini tandingan-tandingan Allah termasuk harta dan anak dominan. Dominan. Ini yang bahaya. Ya. Makanya kata Allah bukan ya, ini peringatan dari Allah ya. Surat 9 ayat 24. Surat 9 ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri atau pasanganmu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, gitu. Jadi jika bapak-bapak, maksud bapak-bapak itu siapa? Orang tua. Ya, orang tua, mohon maaf, orang tua menentukan status sosial nggak? Orang tua menentukan status sosial nggak? Iya. Ya, karena yang disembah oleh orang Quraisy pada saat itu bukan patung sebenarnya, tapi status sosial. Karena patung yang disembah di sana, ya di Ka'bah yang ada ratusan patung di situ,
ya itu simbol status sosial. Jadi nggak boleh sembarangan orang menyembah patung ini, nggak boleh. Jadi masing-masing keluarga, masing-masing kelompok ada patungnya masing-masing, tergantung status sosialnya masing-masing. Jadi yang mereka sembah itu status sosial. Jika bapak-bapak tuh, ya, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, pekerjaan dan sebagainya, rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, tuh, ya, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Apa keputusannya? Yang tadi yang lebih dicintai itu jadi apa tadi? Jadi alat untuk menyiksa dan mengazab manusia. Ini harus diwaspadai. Nah, setan mainnya di situ. Gitu. Setan mainnya di situ. Nah, makanya pelajarannya nih, kalau bahasa kerennya reminding sistemnya, pelajarannya agar kita tidak seperti ini, ada ritual haji dan kurban. Jadi ada syariat haji dan kurban. Haji, inti ajaran haji apa? Inti ajaran haji wukuf di padang Arafah. Ya. Nah, rukun wukuf yang pertama apa? Kan berikhram. Rukun wukuf berikhram pertama. Jadi wajib berikhram. Nah, ikhram itu artinya apa? Melepaskan pakaian yang berjahit, kemudian mengenakan pakaian yang tidak berjahit. Itu ikhram. Ya. Nah, pakaian yang berjahit itu simbol daripada dunia. Pakaian yang tidak berjahit simbol daripada akhirat gitu. Makanya di akhir kehidupan kita nanti, setelah jasad ditinggalkan oleh ruh dan jiwa, maka yang dikenakan pakaian adalah pakaian yang tidak berjahit. Kain kafan namanya. Itu simbol akhirat. Jadi melepaskan pakaian yang berjahit, kemudian mengenakan pakaian tidak berjahit. Artinya apa? Melepaskan kecintaan yang berlebihan terhadap kehidupan dunia. Fokus tujuan kita kepada kehidupan akhirat. Tapi jangan berpikir harus apa? Jangan meninggalkan kehidupan dunia, tidak. Kan perintahnya carilah kebahagiaan hidup di dunia. Carilah kebahagiaan hidup di akhirat, tapi jangan melupakan kehidupan apa? Dunia. Gitu. Jangan dibalik. Nah, itu ikhram. Ikhram itu melepaskan kecintaan yang berlebihan. Karena wujudnya musyrik apa? Mencintai sesuatu berlebih cintanya kepada siapa? Kepada Allah. Akibatnya ini kata Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan. Keputusannya tadi, surat 955 dan 85. Ini yang lebih dicintai, jadi alat untuk mengazab, jadi alat untuk menyiksa. Auzubillahi min dzalik. Bapak Ibu jamaah sekalian, ya. Nah, kemudian apa? Ada kurban. Kurban. Nah, kurban itu apa? Yang disembelih Nabi Ibrahim kan dua pada saat kurban. Satu, Ismail, simbol daripada anak. Yang kedua, sembelihan yang besar, simbol daripada harta. Maka yang disembelih Nabi Ibrahim apa? Kecintaan yang berlebihan kepada harta dan anak. Ini pelajarannya. Tentu prakteknya ya dalam kehidupan kita. Waspadalah, waspadalah. Ini sarana yang dimanfaatkan oleh setan untuk menggoda manusia. Untuk menggoda manusia. Kadang-kadang mohon maaf ya, dengan pasangan hidup, ribut mulu. Yang pada akhirnya mohon maaf ini terjadi. Ini pun godaan. Makanya istilah harta tahta wanita itu betul gitu. Ya. Sehingga apa? Sehingga banyak orang yang maaf gitu kan, yang berhubungan di luar dengan pasangannya. Namanya selingkuh gitu. Nah, selingkuh itu dalam bahasa Arabnya takrobu, jangan dekat-dekat dengan jinah gitu. Ya, jangan dekat-dekat jinah, itu takrobu jinah namanya. Ya, surat 17 kalau nggak salahnya, Kang. 17 ayatnya 32 ya. Surah 17 ayat 32. 31 atau 32? Iya, 32 nih, Kang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina. Dan janganlah kamu mendekati zina.
Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan Ini suatu jalan yang buruk. Belum zina kan? Baru apa? Mendekati. Sudah dilarang wala taqrabu zina. Wala taqrabu zina itu apa sih wujudnya sekarang? Selingkuh. Ya, nah sekarang banyak terjadi nauzubillahi min dzalik ya. Makanya manfaatkan manfaatkan medsos ini dengan bijaksana ya. Jangan jadi sarana untuk itu, mohon maaf. Ya, nauzubillah. Kita nggak bahas itulah ya. Pada ngerti barangkali. Nah, kembali ya. Sekarang lanjut ya. Nah, dari sini kita sudah bisa ngambil kesimpulan ya bahwa iblis setan itu bukan makhluk. Tapi iblis setan adalah apa? Sifat. Makanya mutlak tempat tinggalnya di mana? Di hati dan pikiran. Ya. Tempat tinggal setan ada di hati dan pikiran kita. Makanya setiap kita kajian tuh ya, setiap kita kajian mohon perlindungan tuh itu. Ya, makanya saya bilang tadi ketika ketika kita mulai kajian kan fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu mengawali belajar Quran, membaca Quran, hendaklah mohon perlindungan. Maka saya awali, kita bersihkan dulu hati dan pikiran kita dari pengaruh ini. Artinya apa? Jangan sampai kita belajar Quran, paham Quran, loh tapi sifat setan masuk gitu. Bisa, kenapa tidak? Kan kita sudah tahu bahwa ketika kita ngaji, setan datang apa pergi? Halo? Ketika kita ngaji nih, mau belajar Quran, setan datang apa pergi? Datang kan? Nah, sementara ini kan kita mohon maaf ditipu oleh setan. Ada yang bacaan Quran langsung, oh panas, itu setan acting namanya. Ya. Ternyata dia mohon maaf tidak pergi kan tadi ya. Mohon maaf. Iblis tadi makhluknya apa kemarin? Iblis kan makhluknya apa kemarin? Jin ya. Betul nggak? Iblis makhluknya jin bukan? Iya. Nah sekarang mohon maaf, ketika jin dibacakan Al-Quran, takut nggak kira-kira? Halo? Nah, coba kita lihat ayatnya ya. Surat 46 ayat 29. Surat 46 ayat 29. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Oh, gitu nggak? Hebat kan jin? Hebat kan? Nah, dan ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka mendengarkan pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Tuh, jin aja ketika ngaji dengerin gitu. Dengerin apa kabur di situ? Mendengarkan. Mendengarkan. Apalagi manusia. Jin aja dengerin. Subhanallah. Ya. Nah, kita kan baru tahu sekarang. Diam. Kemudian ketika pembacanya telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Ya, satu lagi. Begitu dibacakan Quran, jin pada kagum gitu dengan kehebatan Quran. Kagum dia. Ya, surat 72 ayat 1. Surat 72, surat Al-Jin ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan akan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Oh, jadi jin juga ketika dibaca Quran takjub gak kira-kira? Takjub kan? Takjub. Makanya orang manusia tidak tajub-tajub acan gitu kan. Lempeng kan. Kadang-kadang kita memohon maaf, Quran sedang dibacakan, ribut maknya, gitu nggak? Justru perintah Allah ketika dibacakan Quran, dengarkan baik-baik, perhatikan dengan tenang, supaya kamu mendapat rahmat. Ini tidak begitu. Dibacaan Quran malah ngobrol, ada nggak gitu? Ya, mohon maaf. Ya, tidak setiap orang ngaji kemudian dapat pahala. Ada nggak orang ngaji kemudian bawa dosa? Ada yang kayak gini nih, mohon maaf nih. Surat 41 ayat 26.
Surat 41 ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran ini. Kata orang kafir, ketika Quran dibacakan jangan dengerin. Gitu nggak? Ini kata orang kafir, kalau Quran sedang dibacakan jangan dengerin. Gitu nggak? Iya. Terus? Dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya. Nah, daripada dengerin, mendingan ngapain? Hiruk pikuk. Dengan ngobrol. Ada nggak orang sedang ngaji yang lain ngobrol? Ada nggak? Ada. Subhanallah. Ya kalau ngaji online gini saya nggak tahu ya. Nggak Ya, kadang-kadang ketahuan. itu Quran dibacakan tuh bukan memperhatikan dengan tenang. Padahal perintah Allah kan ketika dibacakan Quran, ya baca, dengarkan baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang supaya kamu mendapat apa? Rahmat. Itu. Bapak Ibu ya Mas sekalian. Nah, karena iblis dan setan ini adalah makhluk, karena iblis dan setan ini bukan makhluk tapi sifat. Nah, makhluknya apa? Makhluknya ada dua yang Allah ciptakan. Makhluknya jin dan manusia. Minal jinna tiwanas. Jadi makhluknya iblis dan setan ada dua. Jin dan manusia. Minal jinna tiwanas. Ya, atau tambahin di surat 6 ayat 112. Surat 6 ayat 112. Surat 6 ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhan menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Wa kadzalika ja'ala likulli nabiyyin aduwwan syayatina wal insi wal jinni. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jin. Jadi makhluknya iblis dan setan apa? Jin dan manusia. Nah, sekarang baru kita hari ini bercermin. Yuk kita bercermin, ya. Sifat iblis setan ini ada nggak pada diri kita gitu. Punten ya. Ini buat diri kita loh, bukan untuk orang lain. Ya, hati-hati. Ketika belajar ini untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Quran ini cermin. Kalau boleh jujur, cermin yang paling bersih adalah Quran. Cermin yang paling terang adalah Quran. Ya. Kalau cermin yang lain bisa jadi cermin yang kusem. Ya kalau yang lain, cermin juga tapi kusem. Sehingga bayangannya nggak jelas gitu. Nah, hari ini kita bercermin di cermin yang terang, di cermin yang luar biasa, yang kinclong lah kalau bahasa kita. Sampai nanti ketika bercermin di cermin yang bersih, mohon maaf, hidungnya ada noda, ya, di ini ada noda pasti kelihatan. Sekali lagi ya, jangan lihat orang lain tapi lihat siapa. Yang ngaos sanes jang batu tapi jang urang. Ya kadang-kadang ini sifat iblis setan ini, si eta, nah, bukan begitu. Ya, sifat iblis setan itu jangan mampir dalam hidup kita, jangan ada dalam hidup kita. Dan kita hari ini sedang berproses bagaimana sifat-sifat iblis setan yang ada pada diri kita jumroh. Kita lempar, kita buang. Yaitu syariat melontar jumroh itu. Jadi melemparkan sifat-sifat iblis setan. Melemparkan sifat-sifat iblis setan. Sekali lagi, sifat iblis setan yang ada di mana? Di dalam diri kita. Kita lemparkan, kita buang. Ya. Nah, ini tentu nggak bisa sekaligus. Membuangnya, berproses. Tapi ada progres ke arah yang lebih baik. Makanya mohon maaf ya, ini pelajarannya di jumroh gitu. Prakteknya dalam kehidupan kita. Kalau jumroh mah hanya bisa dilakukan di sana. Secara syariat hanya bisa dilakukan di Mekah, di Jamarat. Tapi jumroh secara ajaran, ya kapanpun kita harus praktek dalam kehidupan.
Terutama mohon maaf ya, sifat-sifat iblis setan yang sudah jadi karakter dalam hidup kita. Kalau sudah jadi karakter kan susah. Susah ya, bukan berarti nggak bisa. Ya, kalau nggak bisa berarti nggak bisa dirubah. Kalau susah berarti masih bisa dirubah walaupun butuh perjuangan. Nah, gitu sekali lagi ya, kita bercermin sekarang karena hari ini saya akan menunjukkan ya sifat-sifat iblis setan yang harus kita buang, yang harus kita jumroh. Ya, nah sekarang ada nggak pada diri kita? Sekali lagi, jangan melihat orang lain. Kita lihat diri kita sendiri. Kalau ada cemong itu cepat bersihkan. Kan kita lagi bercermin nih. Di ayam mehong dina irung, buru-buru orang bersihkan. Yang pertama, sifat utama iblis dan setan adalah ego, sombong. Itu sifat utamanya. Sifat utama iblis dan setan adalah ego dan sombong. Ya, jadi sombong itu namanya, ego itu wujud. Jadi wujud daripada sombong ya ego gitu. Ya, itu sifat utamanya. Ya, mulai dari surat ini yang mudah lah, surat 7 ayat 11 sampai 13. Surat 7, surat Al-A'raf ayat 11 sampai 13. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu atau Adam. Lalu kami bentuk tubuhmu. Kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud, kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Nah, ini sudah dibaca ya, waktu pertemuan pertama. Waktu saya bahas tentang asal mula ada iblis dan setan, gitu nggak? Masih ingat nggak? Asal mula iblis dan setan, gitu. Ya, nah jadi awal mulanya dari sini. Awal mula keseluruhan dari sini. Ketika Allah memerintahkan semuanya sujud kepada para malaikat, ternyata di antaranya ada yang tidak mau sujud. Tidak disebut malaikat lagi, tapi apa? Iblis, artinya si pembangkang. Ya, dia tidak termasuk orang yang bersujud. Ya, nah sujud di sini apa? Sujud itu tadi hormat, kemudian apa? Bukan merendahkan diri, bukan. Ya, justru sujud itu dalam arti apa? Melepaskan ego, melepaskan kesombongan. Lepas ego dan kesombongan tuh sujud. Karena ego itu adanya di mana? Ego adanya di kepala. Kepala adalah organ tubuh yang paling tinggi. Maka orang ego tidak mau ngalah biasanya. Ya, merasa tinggi, gitu kan, merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri, yang lain di bawah dia. Itu ego namanya. Gitu kan? Nah, ketika sujud, sujud itu kan ada di kepala tadi, organ tubuh yang paling tinggi. Nah, ketika sujud, kepala diletakkan di lantai sejajar dengan telapak kaki. Dan telapak kaki adalah organ tubuh yang paling rendah. Berarti mohon maaf, kita ketika ini syariatnya ya, ini pelajarannya, sholat. Gerakan sholat yang paling banyak apa? Gerakan sholat yang paling banyak sujud. Betul nggak? Fatihah sekali ya. Ruku sekali, kecuali di gerhana ya. Kemudian i'tidal sekali. Betul nggak? Duduk di antara dua sujud sekali. Tapi kalau sujud tiap rakaat 2 kali. Jadi gerakan yang paling banyak dalam sholat apa? Sujud. Jadi Allah memerintahkan kita sujud ketika sholat untuk apa? Melepaskan sifat utama daripada iblis. Apa? Sombong, ego. Nah, ketika iblis nggak mau sujud, ditanya sama Allah. Nah, berikutnya Kang, ayat 12. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Menjawab iblis, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Allah ngasih kesempatan sebenarnya sama dia. Makanya tidak langsung dihukum kan, tapi ditanya dulu. Hei iblis, kenapa kamu tidak mau sujud? Kenapa kamu tidak melepaskan egomu? Tidak melepaskan sombongmu?
Iblis malah ngomong gini, ya, aku lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan olehmu dari api, sedangkan dia dari tanah. Itu enggak? Nah, biasanya mohon maaf kalau orang yang ego dan sombong kan bicara kalau misalnya kalah ngomong apa? Kan bicara udah pokoknya aja. Misalnya dalilnya dia udah kalah, bicara pokoknya aja. Pokoknya gini. Harus begini. Padahal dalilnya udah kalah ketika diskusi kalah dia dalilnya. Tetap aja bilangnya apa? Nggak mau ngalah. Pokoknya, pakai pokoknya. Katanya pokoknya. Padahal mohon maaf ya, secara kenyataan, dua-duanya manfaat. Tanah dan api dua-duanya manfaat. Tapi kalau kita bicara lebih manfaat, tanah apa api kira-kira? Tanah. Kalau bahasa saya, lebih luar biasa tanah apa api sebenarnya? Ya adanya api itu juga di tanah kok. Adanya api itu di tanah gitu. Jadi tanah itu sumber kehidupan yang luar biasa. Makanya di ayat sebelumnya, nah surat 7 ayat 10-nya Kang, mundur dikit. Ya. Nah, di 10-nya ini. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi. Dan kami adakan bagimu di muka bumi sumber penghidupan. Nah, inilah rahasia. Kenapa Allah ciptakan manusia di muka bumi? Kenapa Allah ciptakan manusia dari tanah? Karena ada sumber kehidupan di situ. Ya. Sumber kehidupan di situ. Toh, kalau boleh jujur, kira-kira mohon maaf nih, lebih manfaat tanah apa lebih manfaat api? Tanah. Halo? Lebih manfaat apa kira-kira? Ya api ada manfaatnya. Kita bisa masak dengan api. Api juga sumber kehidupan. Tapi sumber kehidupan yang utama apa? Lemah di tanah. Tanah, iya. Tanah semua tumbuh di tanah, termasuk api juga adanya di mana? Tanah. Di tanah. Tapi mohon maaf, argumen ini bagi si setan ini udah nggak mempan. Kenapa? Egonya tadi, pokoknya udah bilang pokoknya dah. Kalau sudah bicara pokoknya katanya dia mau ngalah, udah di situlah. Itu sifat utama iblis dan setan. Sifat utama iblis dan setan adalah sombong. Sifat utama iblis dan setan adalah ego. Makanya disuruh sujud. Jadi pelajaran sujud dalam kehidupan kita apa? Itu tadi, melepaskan ego kita, sombong kita, merasa lebih daripada orang lain. Itu yang harus kita buang, yang harus kita jumroh. Nah, kemudian ayat 13-nya kan, 7:13-nya. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Iblis aja yang sudah ada di surga, ketika sombong dikeluarin dari surga. Apalagi kita yang belum ada di sono. Kalau sombong itu enggak? Iya. Ya. Jadi kata Allah, turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Tuh. Jadi merasa diri paling baik itu apa namanya? Sombong. Nah, merasa diri paling baik itulah ego. Berarti ego wujud daripada apa? Sombong. Ini sifat yang harus kita jumroh. Ayat tok bercermin. Ada nggak pada diri kita? Sekali lagi ya, jangan lihat orang lain tapi lihat siapa? Diri sendiri. Diri kita sendiri. Di atas langit ada langit. Kita bukan orang yang paling luar biasa. Makanya mohon maaf, kita disuruh ngapain? Disuruh sholat. Sholat adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jadi Allah yang akbar, kita mah nggak akbar gitu. Mentang-mentang kita punya pejabat, dah kita punya jabatan ya, kita sehingga merasa apa? Merasa akbar. Karena kita punya ilmu merasa apa? Merasa akbar, gitu kan? Ya, karena kita punya harta yang banyak merasa apa? Akbar, Allahu Akbar. Mohon maaf. Setiap ganti gerakan teriaknya Allahu Akbar nggak? Ada nggak teriakan lain? Tidak ada. Semi Allah. Ujung paling. Jadi kalau kita sudah berhasil nih mengakbarkan Allah, artinya kita nggak ada apa-apanya.
artinya kita sudah bisa melepaskan kesombongan dan ego kita, insya Allah kita akan selamat dan akan membawa keselamatan. Kepada siapa? Kepada orang yang sekitar kita. Assalamualaikum, kanan dan kiri. Subhanallah, kita selamat. Sekitar kita juga selamat. Jadi pada saat kita melepaskan ego kita kan menyelamatkan semuanya. Tuh, sekarang di keluarga aja. Kalau dua-duanya ego, hancur keluarga. Betul nggak? Misalnya mohon maaf, pasangan kita sedang marah. Kalau kata Agimna sedang jadi batu gitu kan. Saya juga batu gitu kan. Batu dengan batu dibenturkan jadi pecah. Itu sedang ego. Nah kita mah jangan ego. Lepaskan ego kita. Insya Allah selamat. Walaupun satunya marah tetap selamat. Kenapa? Karena satunya mengalah. Satu. Ya. Nah ini sifat iblis dan setan. Jadi kalau misalnya kita sudah bisa, pokoknya udah. Mohon maaf. Dicemong tadi nairung. Buru-buru. Lap. Buru-buru bersihkan. Satu. Tuh. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, mohon maaf. Ini sifat iblis sombong dan ego ini adalah akarnya atau bibitnya kejahatan ini. Bibitnya kejahatan, bibitnya keburukan adalah ego, sombong. Ya. Nah, kalau bibitnya kebaikan apa? Kalau bibitnya kebaikan apa? Nih, kalau ego sombong kan bibitnya kejahatan, bibitnya keburukan. Kalau ada bibit keburukan, berarti ada bibit kebaikan dong. Betul nggak? Iya. Kalau bibit kebaikan apa, Bapak Ibu? Nih, kalau bibit kebaikan ini, ya, yang kalau sombong, ego, bibit apa? Bibit kejahatan. Artinya apa? Kalau manusia sudah punya sifat ego dan sombong, akan tumbuh sifat-sifat buruk yang lain. Maksudnya gitu. Kalau manusia sudah punya sifat ego dan sombong, akan tumbuh sifat buruk-buruk yang lain. Iri hati udah pasti. Buruk sangka udah pasti. Benci, dengki, dendam udah pasti. Serakah udah pasti. Tumbuh. Kenapa? Karena ada akarnya, ada bibitnya. Nah, sekarang kalau bibit kebaikan ini, ya, surat 41 ayat 35. Tidak akan saya bahas ya. Surat 41 Fusilat ayat 35. 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar. Nah, jadi kalau bibit kebaikan apa? Sabar. Sabar. Kalau bibit kejahatan, keburukan? Ego, sombong. Jadi artinya kalau kita sudah punya sifat sabar, akan tumbuh sifat-sifat baik yang lain. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan, melainkan kepada orang-orang yang sabar, kan gitu. Subhanallah. Jadi kalau bibit kebaikan apa? Sabar. Kalau bibit kejahatan? Ego, sombong. Itu sombong. Jadi yang punya sifat ego dan sombong siapa? Iblis. Jadi ego sombong itu sifat siapa? Iblis. Sifat iblis dan setan. Ada nggak manusia yang punya sifat ego dan sombong? Tidak ada. Nggak ada. Kalau manusia mah rendah hati, sabar. Sabar kalau manusia mah. Jadi yang sombong dan ego siapa? Iblis dan setan. Jadi kalau kita ingin lihat setan gimana caranya? Lihat yang ego. Nah, gitu. Sedang ego ngaca tuh dia orangnya. Iya. Subhanallah. Satu. Yang kedua, sifat iblis dan setan. Ya, ayat tadi diurang. Nauzubillah min dzalik. Ya, surat 17 ayat 53. Surat 17 Al-Isra ayat 53. Ini sumber penderitaan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Inna syaitona yang zagu bainahum. Ya, sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Jadi yang suka berselisih siapa?
Setan. Nah, jadi berselisih sifat siapa? Setan. Ada nggak manusia yang suka berselisih? Nggak ada. Nah, jadi yang suka berselisih siapa? Setan. Nah, gitu. Jadi kalau manusia apa? Kalau manusia Sabar. sifatnya apa? Akur, Akur. damai, rukun, gitu nggak? Musyawarah Ya, gitu. bersaudara. Ya, itu sifat manusia. Jadi yang suka berselisih siapa nih? Setan. Nah, subhanallah. Ada nggak manusia yang suka berselisih? Tidak ada. Nggak ada. Jadi kalau kita lihat setan gimana caranya? Lihat yang berselisih. Nah, gitu lihat aja. Atau kita sedang berselisih, ngaca tuh dia setan. Ngaca, ya. Subhanallah. Nah, makanya ya saya sering mengawali pengajian tuh dari sini. Kita bersihkan dulu sifat iblis dan setan. Dan ini akar penderitaan ini. Coba aja praktekkan di rumah tangga masing-masing berselisih mulu. Gimana jadinya? Ini akar masalahnya di sini manusia. Akar masalahnya di sini dari awal terjadi, dan Allah sudah ngingetin. Sudah ngingetin dari awal. Sudah ngingetin dari awal. Sejak jadi sono zaman Nabi Adam udah diingetin. Kita lihat. Ya, surat 20 123. Surat 20, surat Toha ayat 123. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Itu. Ini akar masalah kan di sini. Ini sejak sebelum Quran turun sudah ada peringatan ini. Sebelum ada petunjuk Allah. Ketika Nabi Adam disuruh turun dari surga, kan berarti belum ada petunjuk. Allah baru akan ngasih petunjuk, itu enggak? Kata Allah, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain tuh. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Ini Allah sudah ngingetin kapan nih? Dari Kepada awal. Nabi Adam. Diingetin dari awal. Nah, kenyataannya anak cucu Adam bermusuh-musuhan nggak sampai sekarang? Ada. Jangan jauh-jauh. Nabi Adam tuh diutus oleh Allah untuk apa? Untuk berdakwah pada keluarganya. Kan waktu itu manusia belum banyak. Bayangin, dakwah kepada keluarga aja beratnya luar biasa. Sampai anaknya bunuh-bunuhan. Berarti ayat ini nyata nggak nih? Nyata. Nah, kenapa terjadi pembunuhan? Karena adanya perselisihan, karena adanya permusuhan. Makanya Quran turun. Quran turun itu dalam rangka apa? Untuk menyelesaikan perselisihan. Ya. Nah, makanya ini peringatan yang pertama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjukku, gitu nggak? Nah, petunjuk Allah wahyu bukan? Wahyu. Nah, wahyu Allah yang Allah turunkan pada Nabi Muhammad apa? Quran. Al-Quran ya. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Awal tidak sesat, tidak celaka ketika apa? Kalau bersaudara, kalau damai, menciptakan kedamaian, betul-betul Islam yang menciptakan kedamaian, kira-kira celaka nggak kira-kira? Nggak akan. Makanya wahyu Allah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama fungsinya. Untuk apa? Untuk menyelesaikan perselisihan. Bukan menimbulkan perselisihan. Makanya parameter pemahaman kita benar di dalam memahami Al-Quran, salah satunya apa? Salah satunya nih pemahaman kita menimbulkan perselisihan nggak? Iya. Coba baca surat 16 ayat 64. Surat 16, surat An-Nahl ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab Al-Quran ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu. Oh, jadi kami turunkan Al-Quran kepadamu untuk menyelesaikan perselisihan, bukan menimbulkan perselisihan. Makanya bersihkan dulu hati dan pikiran kita di dalam memahami Al-Quran.
dari godaan bisikan iblis setan yang terkutuk yang selalu mengajak manusia berselisih dan bermusuhan gitu nggak? Jadi buah pemahaman jangan menimbulkan perselisihan permusuhan. Buah pemahamannya jangan menimbulkan kita merasa diri paling pintar sehingga apa? Ego lah timbul, merasa diri paling benar. Gitu. Justru ketika tambah ilmu tambah apa? Tambah rendah hati kita. Tambah ilmu tambah takut. Masya Allah, ternyata masih banyak ayat yang banyak ayat Allah yang kita langgar. Banyak bercermin, cemong kita udah. Jadi ketika kita belajar Quran bercermin, kita sedang bercermin, ternyata banyak cemongnya. Namun paham, gitu. Kalau betul paham, mau apa cemongnya di mana? Pokoknya baca terus paham tuh, udah mau ketinggal di cemongnya. Tapi ketika kita pahami, oh subhanallah, ternyata perilaku kita masih banyak yang tidak sesuai dengan maunya Allah. Buktinya apa? Kadang-kadang kita ceramah aja menghasut, menanamkan kebencian kepada orang untuk membenci kelompok yang lain. Bukan begitu maunya Allah. Ciptakan kedamaian. Islam tuh itu. Makanya datangnya Nabi itu karunia. Karunia bagi siapa? Bagi orang Arab yang beriman. Kenapa? Di sana kan doyannya perang. Ini yang namanya perang saudara itu hobi. Dikit-dikit perang saudara, dikit-dikit perang saudara. Makanya Allah turunkan Nabi di situ sebagai contoh. Coba surat 3, 103. Surat 3 Al-Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berpeganglah kamu semuanya kepala tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu. Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Tali agama Allah yang harus kita pegang teguh apa? Quran dan sunnah. Taraktu fikum amroini ma'in tamasaktum bihima lang tadilu abada kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan dua pusaka yang apabila kamu berpegang teguh kepada keduanya, maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Kedua pusaka itu apa? Quran dan sunnah. Jadi kalau berpegang teguh pada Quran dan sunnah, jangan bercerai-berai. Cerai-berai terjadi kenapa? Karena terjadi permusuhan. Permusuhan diawali kenapa? Karena perselisihan. Perselisihan bisa jadi terjadi karena ada perbedaan. Makanya setan memainkan perbedaan untuk menggoda manusia. Dan ingatlah akan nikmat Allah, gitu kan? Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dulu zaman jahiliyah bermusuh-musuhan. Ya. Maka Allah mempersatukan hatimu. Nah, yang dimaksud nikmat Allah ini apa? Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Yang dimaksud nikmat Allah ini apa? Bersatu. Ketika Allah mengutus seorang Rasul. Jadi nikmat Allah ini ketika Allah mengutus seorang Rasul yang tugasnya membacakan ayat-ayat Allah. Ini nikmat Allah ini. Makanya wahyu yang terakhir, gimana? Wahyu yang terakhir, coba baca dulu yang ini. Ya, yang surat 3, 164. Surat 3 ayat 164. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Nah, ini nikmat ini. Karunia itu kan nikmat yang sangat besar. Karunia adalah nikmat yang sangat besar. Karunia apa? Karunia apa? Ketika Allah mengutus seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Yang tugasnya apa? Membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah.
Maksud ayat-ayat Allah di sini kan Al-Quran. Beri Quran nikmat bukan? Nikmat. Nikmat. Nikmat Quran ini. Satu, membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, terusin. Membersihkan jiwa mereka. Dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, kembali ke surat 3, 103. Ya. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Maksud nikmat di sini apa nih? Tadi. Wahyu Allah yang dibacakan Rasul. Ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Jadi jahiliyah itu apa sih? Jahiliyah itu adalah budaya yang melestarikan permusuhan. Itu jahiliyah. Jadi kalau mohon maaf hidup di dunia ini inginnya musuh-musuhan aja. Apa namanya itu? Jahiliyah. Nah, gitu kan? Nah, turun Nabi menyampaikan wahyu Allah. Sehingga yang tadinya musuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu. Allah persatukan hatimu. Lalu menjadilah kamu, karena nikmat Allah itu bersaudara. Jadi kalau begitu, tujuan Allah turunkan Al-Quran supaya apa? Bersaudara. Kita timbul persaudaraan. Gak mungkin disamakan, gak mungkin. Gak mungkin. Sebab apa? Allah menciptakan perbedaan. Itu sunatullah. Gak mungkin kita sama, gak mungkin. Tapi ke air lagi mau mungkin. Saya dari suku Sunda, ya tetap aja suku Sunda sampai kapanpun. Tetangga saya Jawa sampai kapan ya Jawa. Nggak bisa pindah suku, nggak bisa. Tapi mohon maaf, orang Sunda dengan orang Jawa bisa nggak rukun? Bisa. Bisa. Di sana orang Arab nggak bisa sama dengan orang Indonesia, nggak bisa, tetap aja. Saya orang Indonesia, di orang Arab nggak bisa. Tapi orang Arab dan orang Indonesia bisa nggak rukun? Bisa. Dengan seluruh bangsa di dunia ini harus rukun. Makanya ada ritual ibadah haji. Sok ngumpul berbangsa-bangsa di situ. Ratusan suku bangsa, rukun bangsa ngumpul di situ. Bersatu. Dan tak lupa saya hadir itu mah. Sholatnya beda oke. Gerakan sholat kan beda-beda. Ya, ada yang Allahu Akbar gini, ada gini. Gerakan tangannya udah lain-lain. Ada nggak berantem di sana? Gara-gara beda gerakan sholat. Kan nggak ada. Tapi kunan orang kepala saya gara-gara eta. Subhanallah. Ini akar masalah. Ya, makanya saya keluarkan ini dulu, sifat ini dulu. Pertama, sifat utama tadi sombong, ego. Nah, kemudian apa? Dari ego itu akan menimbulkan apa biasanya? Perselisihan. Jadi perselisihan itu diakibatkan dari ego. Betul nggak? Satu lagi ya, tanggung. Tadi mulainya juga udah ngaret ya. Siap. Surat 5 ayat 91. Surat 5 91. Ayat 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan apa? Permusuhan dan kebencian di antara kamu. Tuh. Jadi sifat iblis setan berikutnya apa? Benci, dengki, dendam. Yang mengakibatkan apa? Permusuhan. Alat yang dipakai apa? Alat yang dipakai adalah perbuatan maksiat. Di sini contohnya apa? Ketika dia meminum khamar dan judi. Ya, ini contohnya. Ini kan perbuatan maksiat. Jadi perbuatan maksiat apapun ujung-ujungnya pasti akan melahirkan apa? Kebencian, kedengkian, dendam, kemudian perselisihan dan permusuhan gitu nggak? Ujung-ujungnya apa sih itu? Nggak ada perbuatan maksiat yang kemudian menimbulkan kedamaian itu nggak ada. Makanya memanfaatkan perbuatan maksiat. Sok mabok, sok judi, pasti ujung-ujungnya berantem aja.
ujung-ujungnya pas saya pasti. Gitu nggak? Ya, perbuatan maksiat apa yang ujungnya tidak menimbulkan perselisihan? Semuanya perbuatan maksiat pasti menimbulkan perselisihan ujung. Ya makanya setan mainnya di situ. Bagi siapa? Bagi klasteri. Bagi kita mah udah nggak mungkin lah kita diajak maksiat mau. Halo? Yo, Pak Dadi, minum nggak mungkin kecuali minum air putih mah. Minuman keras mah nggak mungkin, saya nggak mungkin tergoda lagi. Kita berjudi nggak mungkin kegoda itu mah. Nggak mungkin. Nah, level kita godanya lebih besar. Apa? Yang seolah-olah baik di situ. Nanti sampai situ. Makanya betul tadi kata Cempet. Karena setan juga levelnya beda-beda. Jadi level kita mah nggak mungkin lah melakukan perbuatan itu, nggak mungkin. Tapi nanti mungkin setan mainnya di mana? Di sombong gitu. Karena sombong sudah merasa jadi orang baik, sudah rajin sedekah, nah timbul orang lain nggak ada yang ngerjain, kita ngerjain aja. Ih, bukan begitu. Sombong, merasa paling hebat. Nah, mainnya di dinya, akhirnya ilasnya rusak. Terus setan mainnya di situ. Bagi orang yang rajin berbuat baik, nggak mungkin nyuruh maksiat, setan nggak mungkin. Toh, Kang Jody enak, orang main lah, ngadu hayam, udah mau mungkin. Mau mungkin level kita mah. Ya, tapi Kang Jody yang mohon maaf tiap minggu kemudian keliling gitu kan, bawa mobil welas asih gitu kan. Nah, kadang-kadang di situ. Aya nu muji, bu, subhanallah ngapung tak iru. Makanya waspadalah. Nah, levelnya di situ kalau model kita tuh. Jadi pujian tuh bisa jadi bahaya kalau kita tidak salah menanggapi. Makanya kata Nabi, kalau ada yang puji, bilang alhamdulillah segala puji bagi Allah, kan gitu. Artinya pada kita bukan apa-apa. Gitu. Tuh, subhanallah. Nah, perbuatan maksiat apa ujungnya apa? Menimbulkan kebencian, kedengkian, dendam. Jadi gini, ya, pertama ada perasaan kecewa. Ini timbulnya benci itu dari kecewa awalnya. Dari kecewa timbul perasaan tidak suka. Kalau masih tidak suka, kecewa nggak jadi masalah. Tapi kalau sudah jadi benci, nah masalah. Kenapa? Karena perasaan tidak suka yang berlebihan tuh benci itu. Perasaan tidak suka berlebihan, itu benci namanya. Nah, kebencian yang terus-menerus namanya dengki. Jadi kalau dengki mah benci itu tercager-cager gitu. Kan kata Allah, kalau kamu kecewa, kalau kamu tidak suka, cukup 3 hari aja. Jangan lebih daripada situ. Artinya apa? Allah juga ngerti sifat kita. Sok 3 hari welah. Ya, kata Nabi ya, jangan lama-lama. Nabi juga ngerti psikologi manusia. Nah, setelah 3 hari mah, atau jangan lanjut ke benci. Tapi apa? Ke memaafkan. Kalau benci adalah perasaan tidak suka yang berlebihan. Nah, perasaan benci yang terus-menerus namanya apa? Dengki. Nah, kalau kita sudah sudah ada keinginan, di dalam hati ada keinginan orang yang dibencinya susah, itu berarti sudah dengki namanya. Jadi kita lagi benci sama orang, kemudian kita mengharapkan orang yang dibencinya susah, itu udah dengki itu namanya. Nah, ketika kita, mohon maaf ya, ketika kita ingin melampiaskan kebenciannya dengan menganiaya dengan tangan kita sendiri, itu dendam. Nah, ini sifat dasar iblis dan setan yang tidak boleh ada. Ya. Nah, baru berapa? Baru 3 ya sementara ya. Baru 3. Ngomong ego, berselisih, ya, kemudian bermusuhan, benci, dengki, dendam. Ini sifat siapa? Setan. Nah, Iblis setan. jadi dengki, benci, dendam, ini sifat siapa? Iblis setan. Nah, ada nggak manusia yang punya sifat dengki, benci, dendam? Tidak ada kan? Tidak ada. Yang suka dengki, benci, dendam siapa? Setan. Ayat tadi diri orang. Sakit hukum. Nah, tadi anu chat Kang, pertanyaan. Oh iya, baik. Terima kasih Kang Dadi, alhamdulillah atas ilmunya. Subhanallah, luar biasa ya membuka petunjuk atau hidayah buat kita semuanya, Bapak Ibu. Baik, seperti biasa, Bapak Ibu silakan bagi yang mau bertanya, yang akan langsung bertanya, mangga silakan menggunakan raise hand, dan yang mau bertanya melalui chat silakan dipergunakan chatnya. Alhamdulillah,
Kang Dadi ada yang bertanya nih melalui chat. Izin saya membacakannya. Ini pertanyaannya bagaimana katanya Kang? Saya harus bersikap terhadap perbedaan di antara jamaah agar tetap memakmurkan masjid meskipun berbeda. Nah, kira-kira gimana nih Kang? Mangga. Kalau berbeda pendapat, sunatullah. Ya, surat 51 ayat 8 dulu. Ya. 51 ayat 8. 51 ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda pendapat. Jadi Allah saja mengakui bahwa kita itu berbeda pendapat. Jadi nggak mungkin pendapat satu tuh nggak mungkin. Kenapa? Karena kita beda guru, beda sekolah, beda buku yang dibaca, gitu kan. Beda budaya, beda latar belakang. Walaupun sama-sama yang kita kaji itu Quran, sama-sama Islam juga, tapi karena beda guru, gitu kan, beda sekolah, beda pesantren, ya, kemudian beda pendekatan cara mengajar, pasti ada perbedaan. Jadi nggak mungkin bisa satu tuh nggak mungkin. Ya, jadi kata Allah wajar kalau kamu beda pendapat. Nah, cuma hati-hati, jangan sampai berselisih pendapat. Ya, jangan sampai berselisih pendapat. Surat 11 ayat 118. Surat 11 ayat 118. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jikalau Tuhan mau mengendaki, tentulah Dia menjadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Nah, jadi yang nggak boleh apa? Berselisih pendapat. Nah, sekarang bedanya berbeda pendapat dengan berselisih pendapat apa? Kita sedang diskusi nih sama temen. Nah, kita bisa membedakan. Oh, ternyata kita sedang berselisih pendapat, bukan berbeda pendapat. Bedanya apa? Kalau berselisih pendapat, yang keluar dari mulut kita adalah pertanyaan karena dorongan hatinya, dorongan hati ingin tambah ilmu. Jadi ketika ada perbedaan itu apa? Kita ingin tambah ilmu. Sehingga tanya kepada orang yang berbeda dengan kita, apa tanya, apa sih dalilnya, apa sih ilmunya, kenapa kok begini gitu kan? Itu kalau berbeda pendapat. Maka rumusnya kalau orang yang berbeda pendapat, ini rumusnya nih, surat 39, 18. Rumus berbeda pendapat. Surat 39 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk. Dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Nah, gitu. Ini rumus yang berbeda pendapat. Kita dengarkan perkataan siapapun. Tapi kita tetap ambil yang paling baik yang sesuai dengan Al-Quran. Nah, kata Allah, mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Rumusnya itu. Jadi kalau di masjid saya, ya namanya di perumahan ya, pasti banyak perbedaan. Silakan aja, saya bilang. Kan ada Pak DKM, Pak Dadi gimana nih? Ya ini kelompok ini yang mengajikan. Udah nggak apa-apa, adakan pengajian, silahkan. Pengajian mereka hari ini, malam ini, asal jangan bentrok dengan pengajian sudah ada. Kan selama ini dia tidak mau gabung, ya biarin aja, nggak apa-apa. Yang penting kan Jumatan bareng, kalau berjamaah bareng. Ya, nah disinilah baru saya tegaskan kepada semuanya. Ya, ke sini jangan bawa apa, jangan apa namanya, jangan bawa perbedaan, jelas beda kok. Jangan perbedaannya ingin apa namanya dominan di sini. Artinya, saya ingin syariat ini, yang lain enggak boleh enggak. Jangan begitu. Silahkan berbeda, tapi ujung-ujungnya jangan menimbulkan perselisihan aja. Sok ngaji silahkan, walaupun nggak mau gabung, misalkan masing-masing nggak apa-apa. Tapi jangan berselisih, jangan bermusuhan, yuk kita akur. Waktunya kerja bakti, bareng. Ya, walaupun berbeda cara sholat, saya rasakan sholat beda-beda. Ada ya berbeda cara ini, nggak apa-apa. Kerja bakti, beresin masjid bareng-bareng. Ya, bangun ini masjid bareng-bareng. Program RW bareng-bareng. Kan itu luar biasa.
Dan nggak bisa tuh dipersatukan ya gitu mah. Susah. Bukan nggak bisa dipersatukan, nggak bisa disamakan maksud saya. Ya, tapi bisa nggak dipersatukan? Bisa. Kenapa? Karena masing-masing punya kepentingan. Kepentingan apa? Kan kita ingin damai, ingin bersama. Nah, ya kadang-kadang mohon maaf ada juga yang tadi ya suka memaksakan suka pakai kata apa? Pokoknya gitu dah. Ya kalau saya sih memilih diam kalau udah begitu. Nah, itu kalau berbeda pendapat. Nah, kalau berselisih pendapat, yang keluar dari mulut kita adalah menyalahkan karena dorongan hati kita merasa diri paling benar. Ya, surat 23 ayat berapa? Ayat 52 kan? 52 sampai 53. Surat 23 ayat 52 sampai 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu. Maka bertakwalah kepadaku. Kemudian mereka atau pengikut-pengikut Rasul itu menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka masing-masing. Nah, jadi kalau berselisih pendapat, yang keluar dari mulut kita adalah menyalahkan. Karena kita merasa bangga dengan pendapat kita, dengan golongan kita, yang lain masalah. Gitu. Nah, ini cikal bakalnya perselisihan di sini. Nah, ujungnya nggak enak nih, 54-nya. Ya. Kemudian, mereka, 54-nya kan? 54, ya. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu. Nah, gitu. Akhirnya mereka sesat gitu. Sesat. Nah, jadi kalau kita berselisih pendapat jadi sesat gitu. Nah, itu bedanya di situ aja. Jadi kalau boleh saran sih, kalau misalkan sudah terjadi perdebatan, mending diam aja. Ya, mendingan mendengarkan udah. Gitu. Ya, jadi terjadi di masjid saya juga terjadi. Pengajiannya beda-beda. Makanya dah hese atau disatukan dan dicampurkan hese. Kenapa? Itu tadi. Dia lebih percaya pada gurunya masing-masing gitu. Gak apa-apa, silahkan. Kenapa? Masjid fasilitas kita bersama. Beda wajar. Asal satu, jangan berselisih. Nah, ternyata dipersatukannya apa? Ya dengan program bersama. Ya, kemarin masjid butuh bikin menara gitu kan, untuk supaya sound system bisa kemana-mana. Alhamdulillah, jalan. Gotong royong bisa. Ya, walaupun ya itu tadi, yang sholatnya ada yang pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut. Ada yang ketika sholat Jumat ada sholat qobliyahnya, ada yang enggak gitu. Tapi insya Allah bisa. Baik, ada yang lain? Baik, Bapak Ibu, silakan. Barangkali masih ada yang ingin ditanyakan. Silakan menggunakan kolom raise hand bagi yang akan bertanya langsung ke guru kita atau menggunakan kolom chat. Kalau tidak ada, barangkali mari kita sama-sama tutup saja, Kang. Ya. Ya, berarti kalau begitu, Kang, ini masih panjang ya, Kang ya. Masih Nampaknya ya, nampaknya iya, siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Kang. Nampaknya ini masih ada PR nih, Kang Dadi. Insya Allah di pertemuan berikutnya berarti bagian keempatnya, Kang ya? Part keempatnya ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, nampaknya sebentar ada yang bertanya nih. Tidak apa-apa. Ini ada dari Bapak Dokter Saptawati. Ya, mangga silakan. Ibu atau Bapak nih. Oh, Ibu. Mangga silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Tadi sebetulnya saya di chat bertanya, namun barangkali kelewat. Tadi sebetulnya mungkin sudah terjawab juga sih. Saya bertanya tentang jika kita mengalami perselisihan, jadi cara menghindarinya tadi yang Bapak jawab, Pak Ustadz jawab, mungkin lebih baik diam saja gitu, Pak. Atau mungkin ada cara lain untuk menghindarinya. Apakah kita mungkin harus bersabar atau bagaimana, Pak? Terima kasih.
sedikit panjang deh ya, nggak apa-apa ya. Ada 3 tahapan ya. Ada 3 tahapan. Ya, karena tergantung keadaan kita masing-masing, tergantung kesiapan kita masing-masing. Ya. Pertama. Ya, ini tidak dosa. Ya, tidak dosa asal mengikuti petunjuk ini. Ya, yang pertama surat 16 ayat 126. Ya, surat 16 ayat 126. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan Kalau ingin siksaan. balas boleh nggak? Boleh. Boleh. Dan tidak dosa. Asalkan balasannya harus sama. Jangan lebih ya. Jangan lebih. Ya. Jadi kalau misalkan dia buang mukanya, kita juga buang mukanya harus sama gitu. Makanya begitu dia ketemu di jalan, dia buang muka, nah rekam sama ibu. Tar dulu, mau rekam dulu. Oh, saya mau latihan. Supaya apa? Supaya ketika balas, buang mukanya sama. Gitu. Manyunya juga sama. Gitu. Tapi kan sulit, nggak mudah. Ya, kalau misalkan ini sih bisa ya. Tapi kalau rasa kan nggak bisa disamakan. Misalnya dipukul, rasa tuh jadi hati kan nggak bisa disamakan. Rasa. Makanya sulit. Makanya kata Allah, jangan membalas. Kalau begitu mendingan ngapain? Terusin. Ya. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi, jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Nah, jadi pilihannya apa? Sabar. Tapi sabar yang pertama apa? Saya mah belum sanggup ketemu dia. Masih kesel gitu kan. Nah, kalau gitu menghindar aja. Menghindar, boleh. Surat 73 ayat 10. Ya, surat 73 ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan. Dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Oh, jadi boleh nggak menghindar? Boleh. Boleh. Tapi menghindarnya dengan cara yang baik. Maksud cara yang baik itu apa? Nah gini, ya. Jadi menghindar karena benci dengan menghindar karena mempertahankan kesabaran itu beda. Bedanya di mana? Kalau menghindar karena benci, di luar kita ngomong ngejelek-jelekin dia. Ketemu teman jelek-jelekin dia, ketemu tetangga jelek-jelekin dia. Itu berarti menghindar kenapa? Benci. Tapi kalau menghindar karena mempertahankan kesabaran, di luar dia tidak pernah menjelek-jelekan dia. Nggak pernah menjelekkan dia. Yang ada yang kalau misalkan cerita tentang dia kebaikan, bukan kejelekan. Itu bedanya. Terakhir, yang ketiga, ini yang senjata yang paling ampuh sebenarnya. Tapi nggak mudah. Ya. Surat 41 ayat 34. Surat 41 ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Ini membalas kejahatan dengan apa? Kebaikan. Sampai kapan? Sampai dia jadi baik gitu. Yang tadinya memusuhi jadi baik sama kita. Berarti nggak ada batasan waktu. Dan ini yang paling berat. Bisa tahunan ini, Bu. Bisa tahunan. Nah, maksud begini, maksud diam di sini ketika terjadi perselisihan, diam. Begitu terjadi saat itu mending diam. Kenapa? Karena diam itu emas. Makanya begitu isi saya minta emas, saya diam aja. Kalau saya, beliin emas, saya mah cicing cicing emas. Itu tahapan-tahapannya. Nah, yang paling berat yang ketiga. Nah, jadi kalau mau menghindar boleh, silakan aja menghindar, tapi dengan cara yang baik. Nggak usah jelek-jelekin dia dah. Ya gitu. Oke, cukup. Baik, Ibu Bapak, nampaknya dari Ibu Dokter tadi adalah pertanyaan kita yang terakhir. Insya Allah barangkali ada yang mau bertanya dan tidak sempat hari ini. Insya Allah hari berikutnya
kita akan bertemu lagi dengan guru kita Kang Dadi. Insya Allah di minggu keempat ya Kang. Amin, amin, insya Allah. Amin, insya Allah Kang. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, nampaknya itu saja yang bisa disampaikan oleh guru kita pada malam hari ini. Kang Dadi, mohon kiranya berkenan untuk menutup pertemuan malam ini dengan doa. Wabil khusus untuk almarhum Kang Ipai dan almarhumah keluarga kita yang lainnya. Mangga, silakan Kang Dadi. Benar Kang? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Rabbi yang Maha Rahman Maha Rahim. Terima kasih atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Begitu banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga ampuni kami ya Allah jika kami tidak pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafar, ampuni dosa kami ya Allah. Dosa kami kepada ibu bapak kami, dosa kami kepada anak istri dan suami kami, dosa kami kepada saudara-saudara kami. Dosa kami kepada guru-guru kami, dan dosa-dosa kami kepada orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kami. Ya Allah, ampuni dosa kami, ibu bapak kami, dosa ibu bapak mertua kami, anak istri dan suami kami, dosa saudara-saudara kami, guru-guru kami, dan dosa orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kami. Jika ada di antara mereka yang sudah Engkau panggil, yang sudah kembali kepadamu ya Allah, khususnya guru-guru kami, Kang Ipai, dan lain sebagainya, ampuni mereka, muliakan mereka, tempatkan mereka di tempat yang layak dan baik di sini. Amin. Ya Allah, ya Rabbana, Rabbi yang menguasai jasa ruh dan jiwa kami, jadikanlah negeri kami, negeri Indonesia, negeri yang aman, sentosa, selamat sejahtera, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin. Ya Allah yang menguasai hati, yang menguasai jasa ruh dan jiwa kami, berikanlah kepada kami dan keluarga besar kami kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan. Hindarkanlah kami dari musibah, hindarkanlah kami dari penyakit yang berbahaya, dan hindarkanlah kami dari wabah yang masih terjadi sampai detik ini. Amin. Ya Allah, jika ada saudara kami, di antara kami dan saudara kami yang hari ini sedang diuji dengan sakit, Engkau Maha Penyembuh segala penyakit. Ya Allah, sembuhkan penyakitnya. Amin. Angkat penyakitnya ya Allah. Amin. Tanamkanlah ke dalam hatinya keikhlasan dan kesabaran, agar sakitnya menjadi sababiyah Engkau mensucikan jiwa dan menggugurkan dosa-dosanya. Amin. Dan apapun ikhtiar usaha pengobatan yang dia lakukan, jadikanlah sababiyah kesembuhan penyakitnya. Amin. Ya Allah, apabila kami, saudara kami, sedang diuji dengan kesulitan, kesusahan, bimbing dia sebagai orang takwa ya Allah. Amin. Agar Engkau bisa memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang sedang dihadapi, memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan mencukupkan segala kebutuhan hidupnya. Amin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Ya Allah, kabulkan hajat-hajat, doa-doa, dan cita-cita kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Kirang langkungnya nyuhun dihapunten, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.